Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aditya Kusuma, NIM 2320199, mahasiswa dari IKIP PGRI Pontianak, Prodi TIK. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari perkembangan peserta didik. Langsung saja ke presentasi. Oke. Baik, di sini kita sudah berada di materi pertama, yaitu perkembangan peserta didik. Nama Fikri Aditya Kusuma, NIM 232010029 dari kelas A lagi. Lanjut. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Perkembangan peserta didik merupakan suatu komponen penting yang harus diketahui oleh seorang guru. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama, yaitu aliran nativisme. Menurut aliran nativisme, perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya atau faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Pada ahli yang berpendirian nativis biasanya mempertahankan kebenaran konsep ini yang menunjukkan sebagai kesamaan atau kemiripan antar orang tua dengan anak-anaknya. Berarti ketika orang tua melakukan A, maka si anak juga melakukan A karena mencontoh dengan orang tuanya. Seperti itu. Yang kedua itu aliran empirisme. Menurut teori ini lingkungan adalah yang menjadi penentu perkembangan peserta didik. Baik buruknya perkembangan pribadi seseorang sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan atau pendidikannya. Jadi teori ini menganggap bahwa faktor pembawaan kurang begitu berpengaruh dalam proses perkembangan manusia. 36 pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari dapat dari dunia sekitarnya yang berupa pengetahuan. Maksud dari aliran empirisme ini gimana seorang individu akan berpengaruh dengan lingkungannya. Contoh, ketika di lingkungannya banyak orang-orang yang mungkin jauh dari aliran yang benar, maka dia terpengaruh oleh aliran tersebut. Apabila ada lingkungan tersebut ada orang-orang yang berada di jalur yang benar, maka dia ngikut ke jalur yang benar. Seperti itu contohnya. Oke, lanjut. Perkembangan fase pertama peserta didik. Salah satu prinsip perkembangan bahwa setiap individu akan mengalami fase perkembangan tertentu yang menentang sepanjang hidupnya. Pada setiap fase perkembangan ditandai dengan adanya sejumlah tugas-tugas perkembangan tertentu yang sayangnya dapat dituntaskan. Tugas-tugas perkembangan ini berkenaan dengan sikap, perilaku, dan keterampilan yang seyogyanya dikuasai sesuai dengan usia atau fase perkembangan. Bimbingan emosi pada anak dan remaja. Step pertama, ajarkanlah anak bahwa bangga diri adalah sikap yang baik dan membangun rasa percaya diri. Anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Misalnya, seorang remaja putri yang bangga dengan kecantikannya harus diberi bimbingan untuk menutup auratnya, untuk menyembunyikan kecantikannya dari orang yang bukan mahramnya. B. Ajarkan kepada anak bahwa marah merupakan kekuatan yang harus ada pada diri manusia, terutama perasaan marah ketika melihat orang lain melakukan maksiat. Tetapi seorang tidak boleh marah berlebihan sehingga dia tergoda setan. Rasulullah SAW bersabda, amarah adalah dari setan. C. Ajaran pada anak bahwa cinta merupakan emosi yang paling baik dalam diri manusia, tetapi manusia harus menempatkannya cinta kepada Allah di atas cinta kepada orang lain. Lanjut. Bagaimana cara upaya kita mengembangkan sikap sosial peserta didik? Berikut caranya. 2 upaya pada sikap sosial, yaitu 1. Melaksanakan pembelajaran
kooperatif. Pembelajaran kooperatif akan mengembangkan sikap kerjasama dan paling menghargai pada diri peserta didik. Mempelajari kooperatif akan mendorong peserta didik untuk menghargai kemampuan orang lain dan bersabar dengan sikap orang lain. 2. Melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif akan mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam mempelajari. Siswa yang lebih pintar tersebut membantu temannya yang belum memahami materi pelajaran yang sedang dibahas. Pembelajaran kalau kolaboratif akan menumbuhkan sikap saling menanya antara satu dan sama lainnya. Lanjut, kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu perkembangan adalah pertambahan kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diamalkan sebagai proses pemataan. Perkembangan penyangkutan adalah proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan caranya hingga dapat memenuhi fungsinya. Baik, terima kasih. Mungkin segini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf. Nanti next video lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.